kita ketemu dalam ibadah yang luar biasa Sabtu ini. Dan Sabtu ini merupakan spesial karena kemarin kita memperingati Jumat Agung, apa yang Yesus kerjakan, mati buat kita, disalibkan bagi kita. Dan besok kita akan memperingati Paskah, di mana Tuhan Yesus dibangkitkan dari mati dan menjadi satu-satunya tokoh agama, satu-satunya yang disebut pemimpin agama yang bukan hanya mati tapi hidup lagi. Banyak pemimpin agama di dunia ini, mereka mati tapi nggak hidup lagi. Tapi satu-satunya yang menjadi pemimpin kita, dan sebenarnya dia bukan hanya pemimpin agama, dia adalah Tuhan bagi kita, dia adalah Raja bagi kita. Dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit, dan bukan hanya dia bangkit, dia naik ke surga. Mari kita bersyukur untuk apa yang Yesus kerjakan. Mari kita percaya bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Bapak, berkati pemberitaan firman-Mu sharing hari ini tentang iman, pengharapan, dan kasih. Diberkatilah firman-Mu, diberkatilah hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sore ini saya berbicara tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kalau secara sederhana, iman itu artinya kita percaya walaupun kita belum menerimanya. Iman itu tetap yakin walaupun kita belum mengalaminya. Iman itu artinya punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan walaupun kita belum mengalami apa yang kita imani. Abraham disebut bapak orang percaya karena dia percaya walaupun dia sudah tua, istrinya sudah mati haid, mati pucuk, dia pasti punya anak. Nuh menjadi contoh teladan kita tentang iman. Di tengah gunung, di tengah situasi yang tidak memungkinkan, tidak ada angin, tidak ada, disuruh Tuhan untuk membuat bahtera, dan dia percaya. Mari kita percaya kepada Tuhan. Teman-teman serius, iman itu dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Anda punya iman apa? Dan berbicara serius, saya tahu Tuhan punya iman untuk Anda, untuk kita semua. Seharusnya kita juga punya iman seperti Tuhan punya iman kepada kita. Iman Tuhan buat Anda apa? Anda akan jadi kepala dan naik, tidak menjadi turun. Iman Tuhan buat Anda adalah apa? Rancangan masa depan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Iman Tuhan yang akan terjadi di dalam diri Anda adalah Anda akan menjadi alat Tuhan, akan menjadi partnernya Tuhan, akan menjadi rekan sekerja Tuhan untuk mengenapi rencana Tuhan. Tuhan itu percaya bahwa Anda bisa, karena Dia menciptakanmu spesial, berharga, dan tidak secara kebetulan. Jadi sore ini bagian yang saya mau bagikan adalah percayalah kepada Tuhan. Teruslah yakin kepada Tuhan. Tantangan ada, pergumulan ada, masalah ada, tapi percayalah kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, teruslah berjalan dalam rencana Tuhan. Star Youth pasti menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam komunitas kita, memberkati banyak hal di komunitas ini. Kita udah lihat bagaimana Dia mengirimkan berkat-berkat buat kita. Tapi ingat, ada ujian, ada tantangan. Teruslah percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Percayalah. Tuhan memberkati Anda semua. Star Youth jaya, jaya, jaya. Salam Star Youth yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Dalam ibadah sore ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul tema hidup yang penuh pengharapan. Amin. Hidup yang penuh pengharapan. Ya, saya mau ambil ada firman Tuhan untuk tema kita kali ini, ya, yang berbicara tentang pengharapan. Saya ambil dari surat Rasul Petrus, yaitu dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Karena apa? Tujuan dari tema yang saya mau bagikan sore hari ini adalah untuk kita bisa hidup penuh pengharapan. Artinya adalah supaya setiap anak-anak muda, setiap anak-anak youth dimanapun saja yang mendengarkan siaran langsung ibadah Star Youth ini, supaya percaya, supaya mengerti tentang arti hidup yang penuh pengharapan dalam iman kepada Kristus, dan tetap memiliki pengharapan dalam situasi apapun, dalam ujian apapun terberat sekalipun, kita tetap berpengharapan dalam kehidupan ini. Oke, secara lengkap saya mau bagikan firman Tuhan. Kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Ayat 3 berbunyi seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, ya, sementara kamu menantikan keselamatannya yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9 yang telah dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, yang hidup yang penuh pengharapan itu merupakan satu tema yang membawa alam pikiran kepada satu fenomena, ya, khususnya tentang arti sebuah iman. Firman Tuhan ini terkadang anak-anak muda datang kepada kita saat itu juga. Justru pada saat kita kehilangan pengharapan, dunia dengan megahnya tidak dapat membeli dan membeli pengharapannya pasti terjadi. Tetapi saya percaya menjadi sukacita bagi kita orang-orang percaya, bagi anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita punya yang namanya pengharapan. Katakan sekali lagi, kita punya yang namanya pengharapan. Pasti ketika kita mendapat dan waktu Tuhan untuk bisa bertemu di surga. Ya, jadi dalam nats ini teman-teman, anak-anak muda, dalam 1 Petrus 3:9 di sini Rasul Petrus sebenarnya memberikan satu realita hidup dalam setiap iman kita sebagai anak muda, setiap pejuang-pejuang iman, setiap pejuang-pejuang agar tetap ada pengharapan yang semula pengharapan apa? Apa yang dimaksudkan? Petrus mengharapkan beberapa pengharapan. Yang pertama, pengharapan tentang keselamatan. Ya, yang pertama pengharapan tentang keselamatan. Tahapan keselamatan yang terdiri itu dari keselamatan awal, akhir, ya, sampai kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena iman kita sementara, kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kalau kita mau lihat ayat 5 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, kedua, pengharapan apa yang kita pelajari dari ayat ini? Ya, kedua adalah pengharapan tentang warisan. Ya, ayat 4 dikatakan, teman-teman, di sini ayat 4 dikatakan di sini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, ya, yang tidak dapat cemar, ya, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, ayat 2 ini kita belajar yang tidak bisa binasa, yang tidak cemar dan tidak layu. Ya, sebab apa? Kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kalau kita buka Roma 8 ayat 18, firman Tuhan berbunyi, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bahkan Galatia 4 ayat 7 mengatakan, anak-anak muda, ya, pengharapan ini adalah janji karena kita adalah keturunan Abraham. Ishak dan Yakub berhak menjadi ahli waris bagi yang mengasihi Tuhan. Jadi kita ini adalah ahli warisnya Tuhan. Kita ini adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub yang apa? Yang berhak menjadi ahli waris yang mengasihi Tuhan. Ya. Poin yang terakhir, ya, tentang pengharapan ini saya mau bagikan adalah pengharapan tentang kemuliaan. Ya, pengharapan tentang kemuliaan kalau kita buka dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Anak-anak muda, ya, ayat 7 dikatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya anak-anak muda, saya membagikan ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, untuk bisa membuktikan kemurnian iman kita sebagai anak muda. Apa? Iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, jadi iman kita itu murni, iman kita itu tinggi, yang nilainya lebih tinggi dari emas, dari rumah, dari mobil, dari semua harta yang kita miliki. Karena apa? Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Anak-anak muda, belajarlah untuk pengharapan. Kita berpengharapan penuh kepada Tuhan karena apa? Janji Tuhan ya dan amin kepada kita. Tadi saya mau bagikan yang dimaksudkan Petrus untuk pengharapan dalam firman ini. Yang pertama, pengharapan tentang keselamatan. Saya percaya Tuhan memberikan kita keselamatan dalam hidup kita dan Tuhan selalu menopang hidup kita. Yang kedua, pengharapan tentang warisan. Karena apa? Warisan yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak pernah binasa, tidak cemar dan tidak layu. Saya percaya ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau berpengharapan penuh kepada Tuhan. Saya percaya pengharapan tentang warisan yang gak pernah binasa, yang gak pernah cemar dan gak pernah layu. Karena apa? Sebab kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Poin yang ketiga yang terakhir saya jelaskan kembali, pengharapan tentang kemuliaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini, masa depan, atau sedang kita hadapi saat ini, kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Tuhan sedang memurnikan kita. Kalau anak muda mengalami kepahitan, kalau anak muda mengalami orang bilang saya lagi dijolimin, kita dituduh yang tidak-tidak, tetaplah memurnikan imanmu, tetaplah bergembira walaupun kita sedang berduka cita mengalami pencobaan-pencobaan. Terkadang orang menuduh kita yang enggak, kita tetap bersuka cita, bergembiralah. Karena apa? Tuhan sedang menguji kita, Tuhan sedang memurnikan kita. Karena ketika kita naik level, saya percaya Tuhan membuat satu ujian kepada kita. Sama dengan kita, anak-anak sekolah yang pernah mengalami kuliah, studi, yang lain-lain. Ketika kita mau naik tingkat, ketika kita mau naik kelas, kita diuji untuk mengikuti ujian nasional. Ketika engkau lulus dalam ujian nasional, maka engkau layak dikatakan lulus predikat dengan baik dan engkau naik tingkat. Sama dengan hal ini, ketika kita diuji dan dimurnikan oleh Tuhan, percaya saja Tuhan sedang memberikan kepada kita sesuatu yang besar. Saya percaya itu. Dan anak-anak muda, terkhusus Star Youth JKI HK Kota, Star Youth Reborn, Star Youth yang baru, saya percaya engkau dipilih oleh Tuhan. Tidak satu kebetulan Tuhan tempatkan kamu di gereja JKI HK Kota. Dan saya percaya berpengharapan penuhlah kepada Tuhan. Seperti gereja kita, iman, harap, kasih. Saya percaya iman kita berharap teguh dan kita menerima kasih daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dan diberkatilah anak-anak muda. Percaya engkau berpengharapan penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Star Youth Community. Setelah kita dengar pesan dari Pastor David Hari dan Pastor Irwan Henry tentang iman dan pengharapan, maka kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu kita mau bicara tentang kasih. Jadi agar lengkap sudah, kita sharing sore hari ini tentang IHK, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Oke. Ini teman-teman, love is a verb. Itu kata John Mayer dalam lagunya, dan Gary Chapman dalam bukunya di sebuah film tahun 2014 juga mengangkat judul yang sama. Basically, ungkapan ini memberitahukan kita bahwa kasih sejati seharusnya ditunjukkan dalam tindakan nyata, bukan teori semata. Saya sepenuhnya setuju, karena Alkitab sendiri itu jelas berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu 1 Yohanes 3 ayat 18. Hukum yang terutama dalam Alkitab juga menegaskan bahwa kasih itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39. Ya, teman-teman bisa buka di Alkitab. Namun kadang-kadang kita merasa bahwa menunjukkan kasih kepada orang lain itu melelahkan dan sia-sia. Belum tentu tindakan kasih kita ini dihargai atau membawa dampak yang kita harapkan. Ada kalanya juga kita merasa seperti orang munafik, seperti ketika kelihatannya ikut membantu sesama karena situasi tertentu, padahal sebenarnya kita tidak terlalu memikirkan tentang mereka. We don't think about them gitu. Mungkin kita juga harus sendiri merasakan hal yang sama. Ya, lalu tanpa tindakan nyata, segala pembicaraan tentang kasih itu kan menjadi omong kosong belaka. It's very bullshit gitu. Namun tindakan yang didasari oleh alasan-alasan yang keliru juga sama buruknya. Rasul Paulus itu menulis di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga gitu ya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, sangat mungkin orang berbuat baik tapi tanpa didasari kasih. Oke, nah, kasih lebih dari sekedar tindakan, lebih dari sekedar keinginan dan keinginan berbuat baik yang hanya bertahan itu temporis, hanya sebentar. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih ilahi, kasih yang sejati. Oke, berikut ini ada 3 hal yang saya pikirkan tentang yang akan selalu diingat. Yang pertama, kasih berasal dari Tuhan, kasih berasal dari Allah. Alkitab berkata gini, kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kemudian Allah adalah kasih, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberikan diri kita dipimpin olehnya, gitu lah ya. Nah, yang kedua, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Karena pada saat kita membaca bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kasih menggerakkan Allah untuk mengaruniakan Allahnya dengan satu tujuan, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tindakan Allah tentunya didasarkan pada kasih, teman-teman, yang tidak berubah dan kekal. Kasih Allah adalah alasan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, mengasihi mereka supaya mereka juga dapat mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Alasan lainnya akan membuat kita mengasihi ala kadarnya atau pada waktu-waktu tertentu saja. Kemudian yang ketiga, kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan mentaati Dia. Mustahil lah menjadi orang yang penuh kasih di luar Allah, karena kasih itu bersumber dari Allah. Ketika kita tidak memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, mana mungkin kita bisa memiliki kasih Tuhan? Tidak. Tuhan kita, Yesus Kristus itu tekun memikul salib, mengarahkan pandangannya dan pada sukacita yang disediakan bagi Dia. Sukacita menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada Yesus. Tindakan kasih Tuhan itu mengalir dari sukacita, mengetahui bahwa Bapanya berkenan terhadap tindakannya itu. Betapa perlu kita memandang teladan Yesus Kristus ketika kasih kita menjadi lemah dan kebaikan yang kita tunjukkan terasa sia-sia. Itu teman-teman bisa baca di Ibrani 12
yang ketiga, ya, itu secara jelas. Kita sama-sama tahu bahwa kalau kita masih perlu bertumbuh dalam kasih. Sebab itu saya berdoa agar Allah mengaruniakan setiap kita, teman-teman, itu sukacita untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Sumber kasih yang sejati untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan sebagai harta terbesar dalam hidup. Hanya dengan demikian kasih sejati dapat mengalir dalam dan melalui hidup kita kepada orang lain. Entah itu kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau setiap orang yang Allah izinkan hadir dalam perjalanan hidup teman-teman. Jadi kiranya ini menjadi doa kita bersama, dan maju terus dalam Tuhan. God bless you all. Haleluya.